Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini langsung saja. Jadi kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, di mana kelompok saya itu mengambil judul mengenai klasifikasi potensi resign karyawan menggunakan synthetic monitoring over sampling teknik atau SMOT dan algoritma K-Neurals Network atau KNN. Nah, sebelum lebih lanjut ke materi, berikutnya, di sini saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, di mana yang pertama itu ada Alfianto Ramadan dengan NIM S1E1 22040, kemudian ada Fikra Idul Dwi Anugrah dengan NIM S1E1 22053, dan kemudian ada Ica Nawai dengan NIM S1E1 22099, dan yang keempat itu ada Putri Anggraini Asis dengan NIM S1E1 22074. Nah, adapun beberapa materi di sini kami telah, apa ya, membagi beberapa poin di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama itu pada materi pendahuluan, kemudian materi metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu kesimpulan. Nah, kita masuk pada, materi pendahuluan. Nah, di sini, langsung saja mengapa kami mengambil judul tersebut, di mana seperti yang kita ketahui bahwa tingkat angka resign karyawan menjadi salah satu masalah serius bagi perusahaan, karena dapat mengganggu produktivitas, meningkatnya biaya rekrutmen, dan membutuhkan waktu untuk melatih karyawan baru. Beberapa faktor seperti kepuasan kerja, masa kerja, gaji, dan lingkungan kerja itu mempengaruhi keputusan karyawan untuk bertahan dan mengundurkan diri. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dapat mengidentifikasi potensi resign karyawan sejak dini guna mencegah turnover yang merugikan. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini itu untuk mengklasifikasi potensi resign karyawan berdasarkan data karakteristik karyawan yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya klasifikasi ini, perusahaan diharapkan dapat mengidentifikasi karyawan yang lebih berpotensi resign sehingga dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat guna mengurangi tingkat turnover. Nah, masuk pada materi, metode penelitian. Nah, untuk ini saya persilahkan untuk, rekan kelompok saya atas nama Putri Anggreni Asis untuk menjelaskan, materi tersebut. Saya persilahkan. Baik, nah kita masuk ke metode penelitian. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan metode Synthetic Minority Oversampling Technique atau SMOOT dan algoritma Kners Network atau KNN. Jadi, SMOOT ini digunakan untuk mengatasi permasalahan ketidakseimbangan data, di mana jumlah data karyawan yang resign jauh lebih sedikit dibandingkan yang tetap bekerja. Dengan SMOOT, data pada kelas minoritas ditambahkan secara sintetis, sehingga distribusi data menjadi lebih seimbang. Nah, setelah data seimbang, algoritma KNN diterapkan untuk melakukan klasifikasi potensi resign karyawan. KNN bekerja dengan menghitung kemiripan antar data berdasarkan atribut tertentu seperti masa kerja, gaji, tingkat kepuasan kerja, dan lain-lain. Nah, jadi diharapkan kombinasi kedua metode ini, Smooth dan KNN, mampu menghasilkan model prediksi yang lebih akurat dan tidak bias terhadap kelas mayoritas. Next. Nah, kita masuk pada tahap pengerjaannya. Di sini kami mengacu pada kerangka kerja Kris DM ada 5 langkah, yaitu yang pertama business understanding, data understanding, data preparation, modeling, dan evaluation. Evaluation. Nah, business understanding ini adalah tahap di mana kami mengidentifikasi permasalahan inti dari sisi bisnis, yaitu bagaimana cara memprediksi kemungkinan karyawan akan mengundurkan diri. Nah, jadi tujuannya ini adalah untuk memberikan wawasan yang dapat membantu perusahaan dalam mengambil langkah yang lebih tepat. Nah, lalu yang kedua, data understanding, di mana kami melakukan eksplorasi awal terhadap data yang dimiliki. Tahap ini mencakup analisis atribut-atribut penting seperti lama masa kerja, besar gaji, dan atribut-atribut lainnya. Nah, akan dipahami datanya lebih jelas di sini. Nah, lalu masuk di tahap yang ketiga, data preparation. Nah, setelah kita pahami datanya, selanjutnya data ini akan dipersiapkan sebelum melakukan modeling. Nah, dilakukan pembersihan dan transformasi data, seperti menghapus kolom yang tidak relevan, encoding, dan normalisasi, bagi data, dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan lebih lanjut di pembahasan. Nah, di tahap ini juga diterapkan smooth. Nah, lalu selanjutnya di modeling. Kita masuk ke tahap keempat, yaitu modeling. Setelah data siap, maka akan selanjutnya dibangun menggunakan model klasifikasi menggunakan algoritma KNN.
Nah, algoritma ini bekerja dengan mencari kemiripan berdasarkan atribut data karyawan. Nah, nanti akan diuji sebelum penerapan smooth dan setelah penerapan smooth. Nah, yang terakhir evaluasinya. Nah, tahap evaluasi ini, eh, jadi kami mengukur menggunakan metode seperti confusion matrix dan akurasi, precision, recall, advanced score, dan lainnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di pembahasan. Nah, lalu dataset yang digunakan yaitu data dari IBM Hire Analytic Employee Attrition dan Performance yang diperoleh dari Kaggle dengan jumlah datanya yaitu 1.470 baris dan terdiri dari 35 kolom. Nah, dapat lihat di sini datasetnya di Kaggle langsung. Nah, baik, kita masuk pada hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh, saudara, Alpianto Ramadan. Ya, baik. Oke, jadi pada sistemnya ini seperti yang dibahas pada slide sebelumnya bahwa tahapan pertama itu ada business understanding, yang dimana business understanding ini ya dimana perusahaan ingin mengurangi angka resign karyawan. Nah, sistem ini tuh dapat memprediksi karyawan mana yang berpotensi resign agar dapat dilakukan intervensi dini. Kemudian setelah tahap business understanding masuk ke tahap understanding. Nah, pada tahap understanding, yang pertama itu dilakukan adalah mengupload dataset yang diperoleh dari Kaggle tadi. Kemudian dilakukan import library yang dibutuhkan. Adapun library pada apa ya? Pada kode ini, yaitu yang pertama ada pandas dan NumPy untuk memanipulasi data, ada matplotlib untuk visualisasi data, dan semua juga teknik untuk menangani ketidakseimbangan data. Ada juga KNN, algoritma Canary, Netboard untuk klasifikasi, dan library lainnya. Nah, kemudian setelah import library, dilakukan pembacaan data, di mana data dibaca, kemudian ditampilkan 5 data teratas. Nah, dari data ini ditampilkan ada 35 kolom, dan ada 1470 baris data. Nah, selanjutnya kita mau lihat struktur dari data tersebut. Di sini ditampilkan dari 35 kolom ini apa saja tipe data dari setiap kolom, berapa nilai nul dari kolomnya, dan berapa jumlah data dari nilainya. Kemudian lanjut ke DF non-unique source values. Jadi perintah ini itu untuk menampilkan informasi jaringan. Jadi perintah ini itu untuk menampilkan jumlah nilai unik pada tiap kolom. Ini bermanfaat untuk mengidentifikasi fitur dengan variasi rendah yang mungkin tidak informatif. Di sini tampilkan nilai unik dari setiap kolom, seperti ditampilkan pada hasil dari yang ini, hasil dari kodenya. Mungkin lanjut ke bawah. Nah, sini ada kolom apa ini yang menampilkan nilai unik dari setiap kolom sama gini. Oh, ini menampilkan nilai-nilai apa saja dari yang unik tersebut. Bukan menampilkan jumlah uniknya, tapi menampilkan nilai-nilai unik dari setiap kolomnya. Lanjut nih. Baik ke Dev describe. Terus. Nah, sini. Baiklah. Nah, di sini gunanya nih Dev describe ini untuk menampilkan statistik numerik dari setiap kolom, seperti berapa meannya, berapa minimal dari kolomnya, nilai minimal dari kolom tertentu, atau nilai maksimal dari kolom tertentu. Kemudian di bawahnya itu ada untuk menghapus nilai kosong. Jadi, bukan untuk menghapus, untuk mengetahui nilai kosong. Jadi kode ini untuk menampilkan ada berapa jumlah nilai kosong dari setiap kolom, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada nilai kosong dari kolom manapun. Kemudian lanjut di bawahnya print duplicate value, ini untuk menampilkan data-data yang bersifat duplikat dari dataset.
dan hasilnya juga sama 0, berarti tidak ada data yang bersifat duplikat. Lalu lakukan analisis distribusi target, yang dimana target variabel targetnya itu attrition. Kita lakukan distribusi dan menunjukkan, dan hasil distribusi menunjukkan bahwa attrition yang bersifat 0 itu atau jumlah karyawan yang desain itu berjumlah 1.233, sementara yang tidak berjumlah salah. Jadi jumlah karyawan yang resign atau bernilai yes yaitu 237, sementara yang tidak itu berjumlah 1.233 dengan persentase yaitu 83 dibanding 16%, 83% dibanding 16%. Nah, di sini kita tampilkan visualisasi data dari distribusi tersebut. Visualisasi yang digunakan itu menggunakan visualisasi batang dan visualisasi diagram pie. Nah, dari visualisasi ini ditunjukkan bahwa attrition bersifat yang bernilai yes pada dataset berjumlah 200-an dan yang bernilai 0 berjumlah 1.200-an dengan perbandingan persentase yaitu 83,9% banding 16,1%. Kalau lagi ke bawah. Oh, tidak. Oke. Nah, sekarang kita masuk di korelasi numerik heatmap. Nah, heatmap ini merupakan korelasi yang menunjukkan hubungan antara pasangan fitur numerik dalam bentuk nilai korelasi persen. Nilai ini berada dalam rentang min 1 sampai 1. Adapun arti dari setiap rentangnya itu misalkan lebih dari 1, berarti korelasi positif sempurna. Jadi jika satu variabel atau satu fitur naik, maka fitur yang lainnya juga bersifat naik. Dan jika 0, berarti tidak ada korelasi antara fitur tersebut. Dan jika minus 1, berarti korelasi antara fitur tersebut bersifat negatif. Jadi, jika satu fitur naik, yang lainnya akan turun. Nah, di sini tampilkan nih fitur-fitur korelasi antara fitur-fitur tersebut apakah saling berkorelasi negatif, atau berkorelasi negatif, atau tidak berkorelasi sama sekali. Lanjut ke bawah. Oke, begitu. Nah, di sini tampilkan point serial correlation, yaitu korelasi antara variabel categorical label, yaitu attrition, dengan variabel fitur yang bersifat numerik. Jadi di sini tampilkan sama seperti tadi, tapi ini terhadap satu variabel terhadap variabel label, apakah bersifat negatif, positif, atau tidak berkorelasi sama sekali. Lanjut lagi, Pak. Oke, nah kita masuk pada terakhir itu ada Kramer V. Kramer V itu untuk mengukur hubungan variabel kategorikal label terhadap nilai fitur kategorikal lainnya. Nah, di sini ditunjuk, berarti ini untuk mengukur hubungan antara fitur yang bersifat kategori dengan label. Di sini ada ketentuannya, di mana 0,01 sampai 0,0 sampai 0,1 berarti asosiasinya sangat lemah. Jika 0,1 sampai 0,2 asosiasi lemah. Jika 0,2 sampai 0,3 berarti asosiasi sedang, dan jika nilainya lebih besar dari 3 berarti asosiasi kuat. Jadi misalnya hasilnya ini business travel, berarti fitur business travel memiliki nilai 0,128, yang artinya korelasi antara fitur ini terhadap label attrition itu bernilai 1,28, berarti termasuk asosiasi lemah. Seperti itu, berarti dia saling berpengaruh. Lanjut kembalikan kepada moderator. Nah, baik, kalau tadi penjelasannya. Nah, selanjutnya pada data processing ini kita langsung saya persilakan kepada rekan kelompok saya, Saudara Fikra. Baik, tes, ada suara saya? Ya. Ada suara saya, oke. Baik, di sini mungkin saya akan menjelaskan pada tahapan data processing, modeling, dan juga evaluasi. Nah, pada tahap
data preparation atau persiapan data. Nah, di bagian awal itu, di bagian awal codingannya itu yang dimana df clean itu maksudnya melakukan penyalinan dataset utama agar data mentah tetap aman. Nah, di bagian bawahnya, setelah itu kita melakukan pembersihan data, kolom-kolom yang tidak berguna seperti over 18, gender, employee count, standard hours, dan employee number dihapus karena tidak memiliki variasi atau tidak relevan untuk prediksi. Nah, selanjutnya kita pisahkan fitur dan label. Kolom attrition disimpan sebagai target prediksi, sementara kolom lainnya menjadi input model. Nah, bisa dilihat di situ pada X sama dengan df clean drop attrition. Nah, kenapa di drop? Karena itu akan menjadi variabel target dan sisanya itu menjadi variabel-variabel yang akan pendukung variabel target tadi itu. Nah, setelah itu, karena data kita masih memiliki nilai kategorikal, maka dilakukan proses encoding. Kita gunakan getDummies untuk mengubah kolom kategorikal menjadi kolom numerik, biner, dan menghindari dummy thread dengan drop underscore first true. Nah, bisa dilihat situ yang X underscore encode. Nah, setelah itu, untuk target Y, nilai yes diubah menjadi 1, dan 0 menjadi 0 agar sesuai dengan format klasifikasi biner. Nah, bisa dilihat pada bawah. Nah, itu. Bisa dilihat di X encode head-nya itu, ada distance from-nya dan beberapa variabel kategorik yang lain itu sudah diubah menjadi biner 0 dan 1. Nah, untuk variabel targetnya juga, coba scroll ke bawah. Nah, itu. Variabel targetnya itu attrition, yang tadinya yes no diubah menjadi biner 0 dan 1. Oke, scroll ke bawah. Nah, pembagian data uji dan data latih. Dataset kemudian dibagi menjadi data pelatihan dan pengujian dengan perbandingan 80-20. Parameter stratifi digunakan untuk menjaga distribusi seimbang antara data yang resign dan tidak resign. Ya, scroll ke bawah. Kita masuk ke normalisasi data, Xscaler. Oh, atas sedikit. Atas. Nah, oke. Sebelum dilatih ke model KNN, data numerik perlu dinormalisasi karena KNN sensitif terhadap skala fitur. Kita gunakan min-max scaler agar seluruh nilai berada pada skala 0 hingga 1. Oke, kita masuk ke tahap modeling. Scroll ke bawah. Nah, kita melakukan pelatihan model KNN yang dimana setelah data siap, kita membangun model k-nearest neighbor. Kita menggunakan parameter n neighbor sama dengan 5, yang artinya prediksi ditentukan berdasarkan 5 tetangga terdekat. Nah, langsung kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu evaluasi model. Nah, pada evaluasi model, setelah model terlatih, kita evaluasi performanya menggunakan data uji. Prediksi dilakukan dan hasilnya dibandingkan dengan nilai asli. Nah, pada evaluasi ini akan tertampil 3. Yang pertama, laporan klasifikasi yang mencakup precision, recall, dan F1 score. Yang kedua, conversion matrix yang memperlihatkan jumlah prediksi benar dan salah. Dan yang ketiga, ada akurasi model secara keseluruhan. Nah, bisa dilihat evaluasi sebelum SMOD-nya itu, akurasinya itu 92,52%. Artinya 92% itu sudah sangat cukup baik untuk melakukan prediksi dan evaluasi setelah SMOD. Mungkin scroll ke bawah. Setelah SMOD itu. Nah, di evaluasi setelah SMOD, akurasinya itu mencapai 93,88%. Scroll ke bawah. Nah, gambar yang itu ya, sebelum SMOD ya. Bisa dilihat di sini conversion matrixnya yang sebelum SMOD pada angka 247 yang di sebelah kiri atas. Nah, model berhasil memprediksi 247 karyawan yang tidak resign dengan benar atau true negatif. Yang 0 itu tidak ada karyawan yang harusnya tidak resign tetapi diprediksi akan resign atau false positif. Nah, 22 itu model gagal mengenali 22 karyawan yang sebenarnya resign, itu disebut false negatif. Dan yang terakhir ada 25, model berhasil memprediksi 25 karyawan yang benar-benar resign, true positif. Scroll ke bawah. Iya. Nah, ini conversion matrix setelah SMOD.
Angka 234 yang terletak di kiri atas, model berhasil mengenali 230 karyawan yang memang tidak resign atau true negatif. Yang 13, model salah memprediksi 13 karyawan yang tidak resign sebagai resign, itu false positif. 5, model salah memprediksi 5 orang yang sebenarnya resign sebagai tidak resign, itu false negatif. Nah, yang 42, model berhasil mengenai 42 karyawan yang benar-benar resign atau true positif. Kelebihan utama SMOT adalah meningkatkan kemampuan model dalam mendeteksi karyawan yang benar-benar akan resign. True positif meningkat dari 25 ke 42. Meskipun ada sedikit peningkatan kesalahan pada karyawan yang tidak resign, false positif naik yang tadinya 0 dari 0 menjadi 13. Nah, kompromi ini dapat diterima karena lebih baik mencegah kehilangan karyawan yang berpotensi resign dibanding salah memperkirakan beberapa orang. Nah, yang false negatif, kesalahan paling kritis berkurang drastis dari 22 menjadi 5. Ini artinya model semakin sedikit kecolongan memprediksi orang yang seharusnya resign. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi teman-teman saya. Selanjutnya kita selanjutnya kita masuk pada, kesimpulan, di mana tadi itu, dari penjelasan teman saya kan sudah disimpulkan bahwa, eee bahwa, penerapan, SMOOT itu berhasil meningkatkan performa model, dalam mengenali karyawan yang beresiko resign, di mana model yang sebelumnya, eee, di mana model yang sebelumnya bias itu terhadap kelas mayoritas kini menjadi lebih adil dan efektif untuk mengambil keputusan, dari, jurus saya tersebut tadi, di mana untuk mengklasifikasikan, karyawan yang, resign. Nah, mungkin, dari kami itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.